kuliah. Silvi, tolong direkord ya. Oke, udah mulai direkord ya. Apa kabar semuanya ya? Ini sengaja, ini biasanya kalau misalnya offline itu kuliah pertama biasanya saya skip ya. Tapi kalau sekarang enggak lah ya, karena kan kita kan harus wajib hukumnya pakai Teams. Dan pakai Teams ini kita berkomunikasi nanti di sini semuanya ya. Walaupun bisa jadi nanti kuliah kadang-kadang saya pakai Zoom tergantung sama ini ya. Kadang-kadang pakai Teams, tapi tetap semua komunikasi kita itu akan kita letakkan semuanya di Teams. Coba nanti dicek kira-kira siapa ya Silvia, nanti dilihat ya Silvia, siapa yang masih belum masuk atau coba tanya temennya siapa yang masih namanya belum terdaftar di sini padahal dia ngambil mata kuliah ini. Ya, saya akan share dulu. Oke, ntar dulu ini ya kayaknya. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Susah-susah gampang ya kalau kita online, tapi harusnya sudah pada terbiasa ya kali ya. Ya, oke, kuliah ini akan diampu oleh 2 dosen. Kalau kemarin Kipol itu saya sendiri yang mengampu karena Kipol itu adalah mata kuliah sangat dasar sekali, jadi biasanya dosen yang lebih senior. Tetapi di sini saya akan introduce Pak Steven. Ya, Pak Steven itu akan mengajar nanti di setelah UTS ya, setelah UTS dan lebih kepada nanti polimer hayati. Ya, mana nih mukanya Pak Steven? Say hello dulu. Nah, ini dia ya, penuh ya. Jadi mukanya penuh dengan muka Pak Steven. Jadi memang kayaknya dia makmur sekali hidupnya. Ya, jadi mukanya adalah seperti ini. Steven, say hello dulu kayaknya sama anak-anak nih. Kayaknya di mute, di unmute dulu, unmute dulu. Ya Bu, kebetulan sudah pernah ketemu harusnya di Labtek 1 sewaktu perkenalan. Oke, Labtek 1 dulu udah pernah ya, tapi nggak apa-apa deh sekarang secara formal memperkenalkan diri aja sebagai dosen Matpol. Coba ceritakan sedikit deh tentang kamu, aktivitasnya sekarang apa dan lagi ngapain, dan nanti kamu kira-kira mengajarnya di mana. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Halo, ini angkatan berarti 2018 ya. 2018 kita perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Steven. Seperti yang Anda tahu semua bahwa saya lulusan teknik material dari ITB, itu saya angkatan 2008. Sekarang saya sedang S3 juga di teknik material ITB, tapi merangkap jadi dosen di teknik material. Pada mata kuliah ini itu saya akan banyak mengajarkan tentang material polimer tapi yang berasal dari alam. Jadi seperti contohnya seperti pati, selulosa dan sebagainya itu yang akan nanti dijelaskan oleh Bu Umar. Saya yang akan mengajar di bagian tersebut. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, oke ya. Disertasi kamu ngerjain apa, Steve? Mungkin bisa di-sharing ke anak-anak. Kalau disertasi saya itu terkait dengan saya membuat baju anti peluru itu yang berbahan dasar dari selulosa. Selulosa dari alga sih, alga cladophora. Udah jadi. Ini sekalian saya nagih sebenarnya ya, saudara-saudara. Karena tahun ini harus selesai nih Stephen dokternya. Udah jadi belum? Coba di-sharing sedikit. Ini kan kuliah perdana ya. Kuliah perdana saya itu lebih kepada kayak kita ngobrol, kita diskusi peraturan, dan ya kita ngobrol asik aja. Silakan Steve, apa yang bisa kamu sharing kepada adik-adiknya? Sampai saat ini seluruh pekerjaan penelitian saya itu sudah sampai 80%. Jadi saya sudah sampai tahapan di mana saya sudah bisa merekayasa alga cladophora itu menjadi serat yang setara kekuatannya dengan Kevlar. Jadi cuman memang yang masih mengganjal itu adalah di pembuatan bajunya. Karena butuh peralatan yang canggih dan resources-nya lumayan banyak. Jadi kalau secara potensial alga cladophora atau sumber-sumber di alam itu punya potensi yang sangat besar. Buktinya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat serat dengan kekuatan 3 gigapascal. Jadi saya sudah berhasil menembus itu
tapi memang yang belum berhasil yang masih cukup lama itu membuatnya adalah jaketnya, rompinya, begitu mungkin. Oke, kita tunggu ya. Hasilnya kita tunggu ini ya. Jadi memang Stephen ini dari awal memang ini kalau Stephen saya perkenalan ini kan sebagai murid saya yang pertama ya. Jadi begitu saya pulang dari Jerman, Stephen ini adalah murid saya yang pertama. Terus juga sekarang S3-nya di bawah bimbingan saya. Kemudian juga adalah salah satu dosen muda di teknik material. Dan saat ini penelitiannya sebenarnya kalau Anda mencari ya, men-searching di international journal segala macam pasti nggak muncul, karena memang tidak muncul ya. Jadi memang ini kita tahan dulu untuk paten, dan memang kalau riset-riset yang berbau pertahanan keamanan itu kita lebih kepada kita nggak terlalu syiar lah gitu loh ya. Nah tetapi sebenarnya produk dari pekerjaan disertasinya Stephen ini lagi ditunggu sama negara kita nih, karena memang tentara kita sangat butuh sekali, dan mohon doanya semoga nanti Stephen bisa membuat rompinya. Kalau untuk dari serat balistiknya itu sudah masuk spek dan sudah menunggu ya, maksudnya sebenarnya sudah ditunggu nih untuk komersilnya, ditunggu loh Steve, kamu jangan main-main ya, ditunggu. Kemudian juga, dan ini pasti akan menjadi suatu terobosan menurut saya, karena apa? Biasanya orang baru-baru kalau Anda baca, oh ada yang bisa bikin nih ngetik Kevlar itu dari serabut kelapa segala macam. Nah, kalau Anda berpikir ini alganya kita jadikan serat, enggak, ini kita reform, dan disinilah nanti Anda belajar bagaimana sih caranya merubah dari dari suatu polimer alam. Jadi Anda tahu yang Anda pelajari itu harusnya adalah strukturnya gitu loh, strukturnya sehingga sifatnya seperti apa, sehingga kita bisa merekayasa. Di sini tuh Stephen bukan mengutin alga terus dikeringin terus dirajut ya, bukan. Tetapi ada suatu proses-proses sehingga nanti strukturnya kita rekayasa dulu. Nah, ini sebenarnya yang akan nanti Anda peroleh di mata kuliah material polimer. Dan kalau berdasarkan pendengaran gosip-gosip gitu loh ya, matpol itu adalah salah satu mata kuliah yang katanya ujiannya susah, katanya. Menurut saya sih enggak ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya soal ujiannya terbaru aja gitu. Jadi biasanya kita selalu mengambil kasus itu yang terkini itu seperti apa ya. Nah, kalau Anda lihat di diagram ini, mungkin sudah pernah lihat juga waktu KIPOL bahwa KIPOL itu adalah dasarnya, kemudian Anda sudah berada di tingkat ini, tingkat 2 adalah material polimer, dan kemudian baru ke pemrosesan. Yang belum mengambil KIPOL, saya tidak izinkan untuk ngambil matpol, karena apa? Karena ya memang Anda nggak akan bisa ngikutin, dan ini kan ada prerequisite-nya ya, jadi memang ada persyaratan. Jadi nanti kita akan cek lagi, tolong asisten nanti dicek lagi, apakah anak-anak yang mengambil material polimer di sini sudah mengambil kimia polimer. Kalau belum mengambil kimia polimer, maka saya tidak izinkan. Bu, gimana kalau misalnya dapat E atau dapat D? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Anda belum lulus, itu nggak masalah. Tetapi yang masalah itu kalau Anda belum ngambil. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda belum lulus, ya mungkin kemarin lalai aja Andanya, gitu loh ya. Kalau dibilang soalnya susah, nggak juga. Karena kan ada juga yang lulus, ada juga yang dapat A, kan gitu ya. Kecuali kalau dapat E semua, gitu, baru susah, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah pernah ngambil, setidaknya Anda dalam 14 kali pertemuan itu, pasti Anda kan datang, mendengarkan, juga mungkin ada juga yang Anda ngerjain tugas ya. Dan saya berharap sih setidaknya Anda sudah pernah tahu lah tentang polimer ya. Nanti kalau misalnya sudah material polimer, baru semester depan kita ketemu di pemrosesan polimer. Ya, itu. Dan kemudian kita masuk seperti biasa, itu adalah ke peraturan ya. Nah, peraturan seperti apa ya peraturannya gitu. Sebenarnya aku pengen banget terapin peraturan yang seperti ketika kita luring ya, bukan daring gitu. Cuma kan nggak bisa juga. Maksudnya saya juga nggak tahu Anda di sana. Mungkin coba ngacung, ada yang belum mandi. Aku yakin banyak kan. Ada berapa orang yang belum mandi ini? Ada lah ya. Ya, saya yakin Anda ada yang belum mandi, dan ada juga yang mungkin masih pakai baju tidur, atau masih kayak yang kaum rebahan ya, mungkin masih ada juga yang merebahkan diri. Nah, kalau saya sendiri ya menyarankan kepada Anda gitu ya, begitu kuliah, artinya itu beneran kuliah. Dan kemudian gimana supaya nggak mager, gimana supaya Anda tetap ada spiritnya, ada semangatnya di kuliah. Apalagi ini kan minggu pertama ya, baru mulai loh, perjuangan itu baru dimulai. Nah, kalau saya sarankan, walaupun kita kuliahnya secara online, maka biasakan untuk termanage dengan baik, biasakan untuk profesional ya. Bangun tidur, mandi ya, anggap seperti kuliah biasa. Nah, kemudian ya dandan lah, maksud aku tuh ya berpakaian yang rapi. Atasnya aja, bawahnya nggak apa-apa gitu loh ya. Maksudnya bawahnya mau pakai celana pendek, mau pakai sarung, asal jangan nggak pakai apa-apa ya, harus pakai ya. Jadi
Menurut saya tetap Anda mandi pagi, kemudian ya sarapan, kemudian juga pakai baju atasannya yang bagus, bawa nggak bagus juga menurut saya sih nggak apa-apa ya. Itu dan siap untuk menghadapi hari beraktivitas. Karena kalau misalnya memang ada kuliah ya gitu, terus sambil bangun di tempat tidur, terus masih leleh, maka satu hari full itu Anda akan terpengaruh dengan spirit yang seperti itu gitu. Dan mau sampai kapan seperti itu. Dan dari situ juga nanti kalau misalnya ada tugas segala macam jadi kayak kebeban. Padahal Anda kuliah itu harusnya nggak kebeban ya. Mungkin kita bertemu itu dalam sejarah hidup kita hanya sekarang ya, hidup kita bersentuh hanya sekarang ya. Dan saya dan asisten, tim dosen dan asisten itu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda karena kita ketemu hanya sekali ini. Anda belajar matpol sama saya harapkan hanya sekali ini, nggak ngulang loh ya. Nggak ngulang ya. Dan nggak tahu mungkin ketemunya setelah Anda lulus dan segala macam. Jadi ya walaupun kondisinya sekarang lagi COVID semua terbatas, tapi menurut saya spiritnya harusnya tidak ya. Nah, kalau masalah classroom rules-nya itu seperti apa, saya samakan dengan kimia polimer ya. Masalah on time, ketepatan waktu, kemudian juga Anda tidak boleh mencontek dan lain-lain harusnya juga diterapkan walaupun saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya berharap ini kan sudah pada dewasa ya, udah pada gede, jadi harusnya sih bisa lah memanage diri sendiri ya. Itu dan kemudian bagaimana dengan masalah absen? Kalau kemarin kan kimia polimer, itu kan begitu Anda masuk sebentar, kemudian asisten ngabsen, setelah asisten ngabsen Anda tidak punya kesempatan untuk mengabsen ya. Nah, kalau di sini maka absen itu secara mandiri online via Six ya, via Six. Jadi kuliah dimulai kayak seperti tadi jam 10, maka jam 10 kurang itu kita sudah mulai membuka 10 kurang 5 tadi ya, kita sudah mulai membuka absen di Six. Anda silakan masuk, nanti Anda absen di sana ya. Nah, nanti ada waktunya kita tutup itu sehingga Anda tidak bisa absen lagi. Tetapi ya, ini saya kasih bocoran ya, aku kasih apa rahasia gitu loh ya, bahwa asisten Anda juga mengabsen Anda secara manual. Jadi walaupun Anda absen di Six, tapi kita akan cross check. Kita akan cross check untuk situasi ketika kuliah karena saya punya satu dosen pendamping itu Steven, saya punya asisten tuh banyak ya. Jadi saya sih berharap ya Anda absen mandiri dulu ya karena itu akan tercatat di Six dan kalau waktunya sudah habis kita tutup. Kemudian secara manual kita akan lakukan ya. Nah, peraturan akan tetap saya bikin sama bahwa begitu absen Anda tidak mencapai 70%, maka Anda tidak saya perkenankan ikut UAS. Untuk Kipol kemarin ada beberapa mahasiswa yang terkena ya, rasanya 2 orang seingat saya gitu, dan biasanya saya akan kontak sebelum UAS ya, sebelum UAS itu saya pasti kontak gitu loh. Tolong hubungi saya, itu artinya absennya bermasalah. Dan pasti saya tanya, kenapa kamu nggak ngabsen? Ya, saya akan mempertimbangkan kalau itu masuk akal dan memang ada sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Kalau misalnya Anda males, apa segala macam, karena menurut saya sekarang tuh lebih gampang ya. Maksudnya Anda hanya di rumah saja, Anda hidupkan komputernya atau laptopnya atau misalnya tablet, handphone, terserah, dan tinggal kemauan Anda aja gitu ya. Jadi untuk masalah absen, kalau tidak mencapai 70%, maka Anda tidak saya perkenankan ikut UAS. Clear? Clear, Bu. Oke. Clear, Bu. Oke, sip ya. Nah, kemudian ya, bagaimana dengan tugas ya? Ketika Kipol, Anda mungkin masih ingat dong gitu. Di kuliah saya itu tugas nggak bisa Anda kumpulkan setelah kuliah. Jadi cuman saya akan menerapkan sistem yang sama. Muhammad Bildan siapa? Oke, saya akan melakukan hal yang sama bahwa tugas itu harusnya tepat waktu karena saya ingin mahasiswa saya itu belajar disiplin. Walaupun mungkin disiplinnya hanya di kuliah saya nggak masalah, tetapi Anda setidaknya pernah merasakan hidup disiplin ya. Jadi untuk penyerahan tugas ini saya tidak punya toleransi ya, bahwa begitu tugas itu Anda berikan setelah batas waktu, kita akan selalu memberi batas waktu dan akan kita kunci. Semuanya nanti dikumpulkan di Teams ya. Dan kalau misalnya nanti Anda berkilah, Bu, internet segala macam, ya janganlah
S-1, artinya 1 second, 1 detik sebelum ditutup, lo upload, lo udah tahu ada masalah jaringan segala macam, itu kan unpredictable ya. Tapi predictable sebenarnya akan ada masalah itu, tiba-tiba Telkomsel atau apa kebakar gitu, kayak kemarin ya gitu ya. Jadi ya jangan 1 detik sebelumnya lah gitu loh ya. Jadi kalau misalnya sudah ada batas waktunya, ya submit sebelum batas waktu. Begitu Anda submit setelah batas waktu, karena itu kan ada recording ya. Jadi begitu Anda submit, itu ada jam yang menunjukkan kapan Anda submit, dan setelah batas waktu maka nilainya 0. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Ya, sepakat. Clear. Nah, kemudian ya peraturannya apa lagi? Tidak ada ujian perbaikan. Ya, apalagi zaman susah nih maksud saya. Ini kan kita kuliah online. Aduh, aku aja tapi sekarang ternyata di Teams itu ada beberapa fitur yang bisa nanti ngaduk soal gitu sehingga Anda nggak bisa bercontekan, ada ya. Kita lagi berusaha mengeksplor dari Teams-nya, kita terus-terusan untuk mengetahui fitur apa aja yang ada di Teams, dan itu possible ya. Maksudnya dalam keadaan normal saja ujian perbaikan itu tidak saya berikan, apalagi dalam keadaan sekarang, karena susah gitu loh. Maksudnya Anda itu bekerja tanpa kami awasi gitu, yang mengawasi hanya Tuhan dan malaikat di kiri kanan, Rakib dan Atid gitu, dan Anda cuek juga, bodohlah malaikatnya nggak kelihatan kan gitu loh ya. Jadi ya susah mengontrolnya gitu. Sementara saya sangat berharap Anda menjunjung tinggi kejujuran, karena itu kan masalahnya karakter dalam pendidikan ya. Tidak ada ujian perbaikan, apapun alasannya tidak ada ujian perbaikan. Tetapi bagaimana kalau misalnya seandainya ada musibah atau ada sesuatu yang membuat tidak bisa ikut ujian, maka untuk yang berhalangan ikut ujian, please harus, ini hukumnya wajib ya. Kita sepakat dari awal ya, karena ini belajar dari yang semester lalu nih. Anda mengkonfirmasi sakit itu pada saat jadwal ujian. Misal, ujian Rabu jam 10 sampai jam 12 misalnya ujian. Anda kami berikan waktu untuk mengkonfirmasi, terserah mau dosen, mau asisten, mau lewat manapun, pokoknya tim kita itu tahu bahwa Anda sakit, Anda tidak bisa ikut ujian, dan ketika kita sedang mengawasi ujian itu, bahwa ini nggak hadir satu, ini karena sakit, itu dikasih tahu pada saat jadwal ujian. Ya. Kalau misalnya Anda tidak mengkonfirmasi pada saat jadwal ujian, artinya saya tidak akan melayani untuk adanya ujian susulan. Ini bukan perbaikan. Yang di atas ini adalah ujian perbaikan. Yang di bawah ini ada ujian susulan. Ya. Jadi syarat untuk mendapatkan izin ujian susulan itu adalah Anda harus memberitahu kami konfirmasi sakit, musibah, dan segala macam itu pada saat jadwal ujian. Misalnya, Bu, maaf banget Ibu, saya lagi ijab kabul nih Bu ya, ketika ujian ya, sokatu mangga, nggak apa-apa, Anda memilih jadwal kuliah ujian gitu untuk Anda menikah, misal, kan nggak bisa ditunda itu ya, sengaja banget misalnya milihnya di situ, ya nggak apa-apa, tapi konfirmasi, Bu, maaf Bu, ini penting banget dalam hidup saya, sekali dalam hidup saya menikah, jadi saya menikah pada saat jadwal ujian, sok nggak masalah ya. Nanti kita beri susulan kayaknya emergensi kan kalau gitu ya. Tapi tolong berikan itu pada saat jadwal ujian ya. Nah, kalau misalnya kami membutuhkan surat keterangan apapun, apakah sakit, apakah izin dan segala macam yang berkaitan, misalnya kayak tadi ya, misalnya Anda mau menikah gitu pas saat jadwal ujian gitu, ya tolonglah diberitahu lah surat apa yang berhubungan dengan pernikahan gitu loh ya, atau izin dari orang tua dan segala macam, dan surat itu diberikan kepada asisten maksimum 7 hari setelah ujian ya, 7 hari. Dari situ kami percaya bahwa Anda benar gitu loh ya. Kami bisa mempercayai bahwa memang Anda punya halangan yang memang tidak kuasa untuk dihindarkan. Tapi kalau bisa ya jangan di kapas ujian. Pusing nanti ya. Itu jadi untuk yang berhalangan saya sih berharap kita semua nanti sehat ya. Jadi untuk berhalangan please konfirmasi pada saat jadwal ujian. Jadi ketika ujian berlangsung Anda konfirmasi, jangan setelah ujian ya, jangan setelah ujian. Dan kalau misalnya kami membutuhkan surat keterangan, maka berikanlah maksimum 7 hari setelah ujian ya. Dan kemudian kalau ditanya, Bu, slide-nya dikasih nggak? Tetap nggak. Jadi aku mau konsisten dari sejak saya ngajar itu saya tetap konsisten dengan peraturan saya sendiri gitu loh ya, bahwa slide kuliah tidak diberikan ke mahasiswa. Nah, gitu. Untuk sampai sini ada pertanyaan? Aku mau tanya. Siapa? Kalau mau tanya tolong kasih nama ya. Iya, Zufar. Oke.
Kalau misalkan yang ujian susulan ini tuh nilainya tetap bakalan sama atau ada pengurangan nilainya, Bu? Kalau misalnya ujian susulan dan memang Anda sakit, kena musibah dan segala macam, harusnya nilainya sama sih. Soalnya yang beda. Gitu. Oh, Soalnya oke. kita bedakan, nilainya sama, tetap poinnya kan 100 ya paling tinggi, dan per poin juga tetap sama karena menurut saya ya namanya orang kena musibah ya Nak ya, maksudnya tuh ya kita nggak bisa, maksudnya saya juga manusia dan kadang-kadang ada aja sesuatu yang, maksudnya dulu saya juga pernah waktu itu sakit ketika saya S1 itu saya dirawat di rumah sakit nggak bisa ujian, saya lupa ya, itu ya pasti akan adalah suatu saat tuh kita seperti itu. Tapi kalau masalah nilainya itu tidak saya kurangi, pasti sama, tetapi soalnya saya bedakan. Atau kalau misalnya susah banget untuk melakukan ujian tertulis, maka ujiannya lisan. Saya lebih suka ujian lisan, tetapi ya lebih lama sih. Biasanya ujian lisan sama saya itu bisa sampai 5 jam gitu loh. Jadi Anda boleh pilih tertulis atau lisan. Tapi kalau saya punya banyak waktu dulu, kalau saya punya banyak waktu banget, itu bisa ujian sampai 3 jam gitu loh. Karena dari situ saya tahu pemahaman Anda seperti apa. Jadi ujian lisan itu kadang-kadang bisa di saya, bisa di Steven. Gitu. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Sekarang masalah buku. Ini dia. Ini paket hemat ya. Kuliah matpol itu, kipol, matpol, prospol itu paket hemat banget. Anda punya 1 buku untuk 3 kuliah. Bahkan untuk nanti Anda bekerja ya. Karena saya sengaja pilihkan buku ini yang mana Anda bisa menggunakan ini. Jadi misalnya gini nih, ternyata ada anak yang nerd banget nih ya, yang maksudnya yang suka banget belajar gitu. Dia udah kipol tapi dia udah baca materi untuk matpol dan prospol, sok mangga aja. Makanya bukunya hanya 1, tetap Benstrong Plastic Materials and Processing. Ya, buku ini tetap ada, buku ini tetap kita pakai sampai prospol. Seperti saya sudah pernah sampaikan di Kipol bahwa ini buku apa ya? Kitab suci, bukan kitab suci, kitabnya lah, kitab polimer itu sampai saat ini saya masih berpegang sama buku ini karena pakai hemat tadi ya. Dan Anda bisa kayak tahu, nanti prospol belajar apa sih? Sok buka. Nanti di belakang itu ada tetap pemrosesan, ekstruksi, injeksi, dan segala macam. Anda bisa belajar dari sana. Ya, bagus kalau misalnya seperti itu. Cuma kan kadang kan masalahnya mahasiswa itu yang penting gue punya buku. Masalah itu buat ganjelan, ganjalan tempat tidur atau ganjalan Anda duduk, itu ya. Kalau bisa sih tolong dihargai bukunya, kasihan yang nulis ya. Jadi dibaca. Dan saya sih kadang-kadang ini kalau saya mau buka cerita ya, kadang-kadang ada saatnya dalam mata kuliah apakah kipol, matpol, prospol, itu kadang saya ngambil soal ujian ada dari sana, studi kasus dari sana. Kadang-kadang ya, gitu, kadang-kadang. Tapi ada. Waktu angkatan berapa saya lupa. Itu sengaja banget saya ngetes gitu, ini anak-anak baca nggak sih? Nah, kemudian saya ngambil beberapa, persis banget saya ngambil studi kasus ya, case study-nya itu dari sana. Dan ada juga yang nggak bisa jawab. Berarti saya bisa menyimpulkan, kasihan deh lu nggak baca gitu. Karena kalau baca pasti tahu gitu loh. Karena di Benstrong itu biasanya di belakang itu dia punya yang sudah baca ya, pasti tahu nih kalau gue ngomong kayak gini. Ada beberapa studi kasus yang mereka menyelesaikan. Jadi mereka kasih contoh kemudian diselesaikan. Nah, waktu itu pernah saya iseng di angkatan saya lupa apa 14 ya. Pokoknya pernah saya mengambil di ujian saya, itu saya ngambil studi kasus dari sana, dan ada yang nggak bisa jawab, dan saya menyimpulkan nggak baca, gitu ya. Dan setelah itu rasanya UTS, dan setelah UAS saya bilang, saya ngambil dari Benstrong, baru pada baca, dan gue nggak ngambil lagi dari sana. Ya, cuman buat sekedar pengen tahu nih mahasiswa baca buku apa enggak sih, gitu. Karena kalau Anda hanya mengandalkan dari kuliah saya, ya pada saat itu mungkin Anda paham ya, dan pasti akan bilang, aduh kuliah Bumar tuh gue paham banget, kok nilainya segini. Karena soal ujian saya itu lebih kepada pengembangannya. Dasarnya memang di sini. Saya berusaha memberikan dasar-dasar terbaik untuk Anda. Karena memang sebelum saya ngajar itu saya baca sampai puluhan buku ya. Saya ramu untuk Anda. Kita bikin supaya ini gampang difahami gitu loh ya, dan menjadi basic Anda. Tetapi Anda butuh baca buku seperti Benstrong dan lain-lain. Kalau misalnya pun ada textbook polimer yang bagus, baca. Nah, dari situlah nanti Anda berkembang. Atau misalnya Anda baca artikel segala macam, dan dari situlah biasanya kalau saya sendiri, saya biasanya kalau mau buat soal ujian itu pasti saya baca dulu berita. Kalau nggak baca berita, bacalah tentang populer-populer berhubungan dengan plastik, segala macam, pasti saya baca ke sana, nanti baru saya hubungkan dengan materi apa sih yang sudah saya berikan, gitu. Ya. Dan saya banyak sekali mendengar dari mahasiswa, di antara 3 seri kuliah, ya, di antara 3 seri kuliah, matpol itu termasuk yang tantangannya itu cukup tinggi loh. Tantangan di sini maksud gue susah. Kata anak-anak, kalau menurut saya sih enggak sih, biasa aja.
menurut saya kayak ya biasa lah, maksudnya kan orang kalau mau naik kelas, naik tingkat tuh pasti ada ujiannya yang yang melihat seberapa besar kemajuan Anda. Ya. Oke, jadi buku itu masih tetap benchmark. Dan kemudian kalau bertanya lagi tentang penilaian, ya. Oke. UTS, UAS 35, walaupun pada kenyataannya itu kayak bukan negotibel. Aku sih ngelihat juga sama angkatan ini tuh, jadi saya nilai itu nggak saklek, karena kalau misalnya saklek, ada beberapa dosen yang netepin A di atas 80. Kalau saya seperti itu, nggak ada yang dapat A, serius saya. Ya, jadi saya lihat itu adalah rata-rata kelas, ya. Nah, kalau misalnya nanti yang paling tinggi itu katakanlah 65, ya berarti saya ngasih range-nya di antara ya sekitar itulah sampai 70 gitu ya, atau 6 sampai 68, 63, 68 gitu, nanti baru dituruni ke bawah. Karena kalau saya patok 80 ke atas, wah susah. Sepengalaman saya hampir 7 tahun ngejar polimer tuh no. Ya, nggak bisa. Makanya di sini diambil itu adalah memang rata-rata kelas, dan apa ya, kalau misalnya ada anak yang rajin banget, nah kalau distribusi kelasnya itu jomplang, nah itu bahaya sebenarnya. Makanya Anda di sini harus belajar bareng gitu loh, biar jadi sambil sharing. Karena saya tahu ada satu angkatan itu ya, saya nggak sebutlah angkatan berapa, di angkatan itu tuh mereka sering banget belajar bareng. Makanya pun saya melihat juga rata-rata kelasnya tuh jadi nggak terlalu jauh gitu. Tapi ada sih yang lihat juga angkatan yang agak egois ya kayaknya gitu. Nah itu tuh jomplang. Nah kalau jomplang itu sebenarnya kasihan yang tengah sama yang bawah, yang atas ya atas banget, tapi kan saya nggak bisa juga nurunin gitu. Jadi itu sangat penilaian jadinya akan sangat fleksibel, dan saya berharap di sini teamwork itu jalan. Bukan masalah ujian, awas loh ya, bukan ujiannya, tetapi biasanya ada tutorial atau apapun lah yang diadakan sama angkatan itu sehingga bisa sharing ilmu gitu. Nah dari situ biasanya nanti rata-rata kelas itu nggak terlalu jomplang, kecuali kalau lu malas banget nggak belajar. Ya, nah di sini kemarin saya sudah diskusi sama dosen Steven ya, sama juga tim asisten. Itu kayaknya kita taruh dulu di UTS UAS itu di 35%. Bu, baru 70% gitu. Artinya Anda punya peluang 30% maksimum untuk mendapatkan nilai yang baik. Dari mana? Tugas itu 15% gede loh, ya. Nanti Anda lihat bahwa tugas yang saya berikan secara tertulis di dalam silabus itu hanya 1 atau 2. Tapi nanti ada surprise gitu loh ya. Jadi maksudnya surprise di sini apa? Karena kuisnya nggak ada. Kuis ada nggak ya? Nggak kayaknya deh. Ya, kuis itu saya hilangkan. Tetapi nanti tugas itu 15%, praktikum itu 15%. Kuis ini nggak ada. Ya, karena kuis Anda itu jelek-jelek biasanya. Aduh, kalau udah jelek itu gue juga malas juga masukin nilainya. Makanya akhirnya oke, enggak deh, kita akumulasi aja. Kuis ya, nanti ada kuis cuma sekali selama Anda kuliah. Kuis itu saya masukkan nilainya nanti ke tugas. Tetapi tugas, ingat, ini ada surprise. Ada tugas yang kita bilang di awal, kayak sekarang ya, saya sudah naruh tuh di jadwal saya, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Sehingga Anda sudah tahu bakalan ada tugas. Tetapi akan ada, saya suka banget ngasih surprise ya, saya suka banget ngasih kejutan kepada Anda gitu loh ya. Tiba-tiba ada tugas gitu. Ya. Nah, tugas itulah yang 15%, praktikum 15%. Kenapa praktikum 15%? Karena praktikum di sini Anda semuanya praktikum mandiri, ya. Jadi praktikumnya semuanya di rumah. Begitu Anda tidak memberikan laporan, maka nilai Anda akan berkurang. Bahkan kita sedang berpikir, apakah praktikum itu harusnya kita wajibkan aja ya? Gitu. Sementara begini aja, ya, tugas itu 15%, praktikum 15%. Ya. Nah, biasanya untuk anak-anak yang dinilai perbatasan itu saya punya pemikiran tersendiri, dan biasanya ada yang bisa saya naikkan, ada yang tetap di situ. Itu tergantung sama Anda sendiri bagaimana dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi kayak keaktifan, kehadiran, tugas ya. Biasanya saya melihat banget, ini kehadirannya gimana, tugasnya gimana. Begitu tugas Anda tuh rajin banget Anda, terus juga Anda hadir, itu biasanya saya akan ada pertimbangan manusiawi untuk menaikkan nilai Anda. Ya. Jadi di sini untuk matpol itu saya turun banget nih, udah 35% ya. Jadi ambillah kesempatan di 30% tugas dan praktikum. Praktikum tuh hanya 3 loh, praktikum hanya 3 ya. Dan praktikumnya di rumah dan enjoy banget. Menurut saya tuh harusnya Anda bisa menikmati praktikum ini, bisa Anda kerjakan di rumah santai, nggak diburu-buru waktu kayak di kampus ya. Dan tugas 15%, kejar dari sini. Karena saya melihat beberapa anak yang nilainya bagus akhirnya ya, walaupun kadang UTS UAS-nya nggak terlalu bagus, itu terbantu sekali dengan 30% yang di sini. Jadi Anda harus tahu kemampuan Anda sendiri bahwa ketika Anda memang nggak siap untuk ujian, untuk cadangannya
lakukanlah tugas itu dengan sebaik mungkin. Karena apa? Tugas itu biasanya kita nggak pelit nilainya, ya. Tapi kalau buat UTS dan UAS, ya saya sangat strict. Ya, jadi nilai itu sangat strict untuk UTS dan UAS, ya. Kecuali kalau gue udah nggak tega banget gitu loh ya. Apalagi kalau tulisan jelek, waduh, ampun dah, ya itu susah itu ya. Tetapi kalau untuk tugas dan praktikum itu kita jarang banget itu ngasih nilai di bawah 60, 65 tuh rasanya jarang ya Sil ya. Silvi sama Oni ini udah pengalaman ya. Biasanya kita sangat jarang loh, kecuali kalau jelek banget ya. Lu tuh nulis sebenarnya cuma 1 halaman, wah itu kita kasih jelek pasti. Dan biasanya nanti asisten pasti nanya saya, Bu, lihat Bu, tugas si ini, dan si ini. Mereka nulis hanya segini loh, kasih nilai berapa? Dan itu saya langsung turun tangan, kasih jelek gitu. Apalagi kalau pada saat nanti temen yang lain, saya lihat banget kemarin ketika praktikum yang Kipol, kan ada Anda ngerjain sendiri sabun ya. Nah, itu saya melihat banget, itu ada yang bagus banget loh praktikumnya. Kalau dikerjain di rumah ya, itu tuh bagus banget itu praktikumnya gitu. Dan nilainya kita sih bisa ngasih gede banget, 85, 90, kita nggak pelit. Ya, kita melihat effort itu. Tapi ada yang waktu itu ngumpulin praktikum itu cuma 2 lembar. Dan itu asisten bilang ke saya, Bu, ini cuma 2 lembar. Jadi halaman pertama cover, halaman kedua laporan. Wah, itu nggak ada. Walaupun dikumpulkan tugasnya, tetapi saya tetap untuk hal-hal yang seperti itu biasanya saya sendiri yang memberi penilaian, dan itu saya ngasih nilainya jelek. Karena terlihat banget kayak yang penting ngumpul, nggak akan diperiksa. Ingat, diperiksa kata per kata itu kita periksa. Ya, jadi Anda jangan ragu untuk membuat suatu tugas yang bagus. Karena apa? Kita akan menghargai itu, kita akan menilainya itu beneran. Jadi nggak ada yang kita skip. Nggak ada yang kita skip. Karena apa? Setiap poin kita sudah punya. Setiap misalnya tujuan itu poinnya misalnya 5. Untuk misalnya nanti data itu 20. Itu semua sudah saya atur. Saya udah sepakat sama asisten bahwa supaya konsisten penilaian itu, maka biar adil, semuanya itu rata. Jadi nggak ada, maksudnya tuh kayak kayaknya ini bagus ya, segini enggak gitu. Tetapi kita udah punya poin, range itu di antara ini sampai sini, bagus itu karena ini, jadi ada rubriknya ya. Semua sudah kita atur karena kita ingin ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ada keadilan untuk seluruh mahasiswa. Saya nggak mandang apa-apa. Tapi kalau misalnya memang jelek ya jelek, bagus ya bagus. Dan di sini kayak kemarin ya ada beberapa tugas dan laporan tuh saya ngeliat, wah ini memang saya ngelihat nih bikinnya dengan hati nih gitu. Saya bikinnya itu beneran sungguh-sungguh, dan itulah yang kita kasih nilai. Dan saya berharap ketika Anda tahu informasi ini, coba dipenuhi. Karena kemarin ada juga ya beberapa yang nanya, Bu, kok nilai saya segini? Nilai Anda itu kalau misalnya Anda ngerasa ujian Anda bisa, coba koreksi diri. Anda lihat tugas Anda bagus apa enggak? Gitu. Atau kalau misalnya ngerasa UAS Anda bagus, UTS bagus atau tidak. Ya. Jadi di sini kita beneran ngedidik, kita tidak mau menzolimi siapapun ya. Jadi kalau misalnya bagus, kita bagus gitu. Kalau enggak ya enggak. Bahkan ada beberapa anak yang saya lihat kadang di kelas enggak terlalu aktif ya. Tapi kok nilai ujian saya periksa, oh ini bagus nih ya. Terus biasanya saya pengen tahu yang mana sih anaknya gitu loh. Biasanya saya cross check, nanti saya lihat gitu tugas. Oh ini emang iya, cuman anaknya pendiam aja gitu. Ya. Jadi ya kadang-kadang waktu itu ada juga tuh yang saya melihat waktu matpol yang tahun lalu, ini angkatan 17, saya lihat di kelas tuh aktif banget diskusi dan segala macam, karena sistem matpol waktu tahun lalu beda banget. Kita 2 jam itu adalah teori, 1 jam kita diskusi kelompok. Tapi ini tidak, kita lagi berpikir apakah akan kita terapkan dalam sistem online atau tidak. Kita akan berpikir nanti ya. Kalau kita terapkan ya mungkin nanti ada di Polimer Alam itu, di Paskipan nanti ada sistem yang seperti itu. Tapi kalau yang untuk saya sendiri, saya sedang berpikir sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang menurut saya akan lebih fun gitu loh ya sifatnya ketika kita kuliahnya adalah secara online ya. Nah, tahun lalu itu saya lihat ada satu mahasiswi nih ya, dia juga, Bu, kok saya dapat segini? Dan saya lihat juga, kok dia nilainya segini sih gitu. Pas yang mau keluarin, kok nilainya segini sih, kok dia di kelas tuh kayaknya oke menurut saya. Kemudian pasti saya cek, saya lihat ini apa mungkin ini nilainya kok nggak A, saya bilang gitu, karena kalau di kelas kayaknya dia bagus gitu. Nah, akhirnya saya cek UTS, UAS, tugas-tugasnya oke, memang perfect lah, bagus. Tapi di UTS, kemudian di UTS itu saya cek lagi, oh ternyata memang ada beberapa jawaban yang menurut kita fundamental itu dia miss gitu ya. Memang jawabannya panjang, tapi Anda jawab 3 lembar, kalau nggak ada kata kuncinya ya udah. Ya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau asisten ada yang mau ditambahkan, silakan. Nggak ada ya? Oke. Kemudian apa sih target yang ingin dicapai di dalam kuliah ini? Sebentar ya. Luaran apa yang
luaran apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini? Ya, setelah kuliah ini saya berharap mahasiswa itu paham tentang hubungan struktur dan sifat material polimer apa saja. Itu ada termoplastik. Jadi kalau di sini kita akan sangat spesifik, kita bicara itu per material sekarang, ya. Jadi nanti akan ada polietilen dan turunannya ada 7, ya, itu akan saya berikan. Dan kemudian termoset. Termoset akan saya pilihkan resin-resin yang memang unik, yang paling banyak digunakan, ya. Jadi saya akan pilih dari termoplast dan termoset itu. Kalau nanti Anda kerja di dalam industri, maka Anda jadi kayak yang udah nggak gaptek lagi lah, kayak gitu. Karena yang saya pilihkan itu benar-benar material polimer yang sangat populer, yang paling sering dipakai, digunakan. Termasuk yang termoset, ya. Jadi termoplast, termoset, dan kemudian ada polimer alam. Kalau polimer alam ini lebih general, karena apa? Karena memang struktur dari polimer alam itu kayak dibilang susah-susah gampang gitu loh. Dia sebenarnya simple, sederhana, tetapi kompleks, ya. Dan di sini polimer alam nanti akan dipegang sama Pak Stephen, dan ini lebih general, ya. Jadi dipilih memang yang paling banyak di alam itu nanti selulosa, lignin, dan pati. Karet juga masuk. Dan kemudian juga polimer dengan sifat khusus. Nah, polimer dengan sifat khusus ini dia kategorinya memang spesifik. Jadi misalnya nanti akan ada praktikum tentang SAP, ya. Polimer yang menyerap air itu sampai 500% misalnya, dan biasanya digunakan di Pampers, Diapers. Nah, itu tuh polimer dengan sifat khusus, dan banyak sekali polimer yang seperti itu. Contohnya kalau misalnya waktu Kipol dulu saya pernah memutarkan kepada Anda itu video yang tentang anti scratch, ya. Jadi self healing coating. Nah, Anda scratch, kemudian dia bisa healing, Anda sinari, kemudian dia bisa healing. Nah, itu tuh spesial polimer. Jadi polimer dengan sifat khusus banget, tetapi tetap kita bisa mempelajari kenapa sih propertisnya seperti itu, struktur apa yang dia punya, atau ketika strukturnya terganggu, bagaimana cara dia menghealing, self healing, ya. Dia bisa menyembuhkan diri dia sendiri gitu loh dengan suatu trigger. Nah, itu namanya polimer dengan sifat khusus, ya. Nah, polimer dengan sifat khusus ini akan ada satu praktikumnya, sehingga Anda benar-benar jadi, wah gila, ada ya polimer kayak gini, ada, cuman belum nyadar aja, ya. Itu. Dan kemudian aplikasi ya pasti, ya, nanti kita bicara termoplast, termoset, polimer alam, polimer dengan sifat khusus, pasti kita akan hubungkan dengan aplikasi, karena kalau enggak Anda kayak nggak kebayang. Jadi itu sebenarnya aplikasinya dipakai di mana sih? Nah, kalau kita sudah tahu nih material mau dipakai di mana, itu kita kayak akan lebih bersemangat gitu loh. Oh, ini ternyata buat self healing ya. Itu kayak yang kok bisa? Nah, dari pertanyaan itulah nanti Anda kayak akan tergerak, bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di dalam struktur itu seperti apa. Nah, oke, nah kita masuk ke silabus, ya, ke silabus. Nah, tanggal yang di sini yang saya berikan saat ini, tar dulu. Nah, kursor saya ini, ya. Sekarang di 26 Agustus itu adalah pendahuluan, ya. Dan saya tahu ini ada beberapa laporan dari Ngakan sih, bukan beberapa. Dari Ngakan itu kemarin kontak saya, katanya kalau jadwal kuliahnya hari Rabu itu bentrok dengan biomat, ya. Cuman memang awalnya tuh sebenarnya kuliah kita itu, kalau kita sejarahnya ya, matpol itu Jumat jam 8 pagi. Tahun lalu, karena ada kimia padatan dan itu kelasnya juga besar, Bu Lia itu ngambil Jumat pagi juga untuk kimia padatan. Saya digusur ke kelas yang kecil, tapi kan mahasiswanya juga banyak, sehingga tahun lalu itu kita dipindah Selasa jam 1. Nah, karena sekarang saya dikasih amanah sebagai Kaprodi, setiap Selasa jam 1 saya wajib ikut rapim, karena kan harus melaporkan perkembangan prodi dan segala macam, itu wajib. Sehingga kayak kemarin juga Kaprodi S3 itu juga bentrok, jadwal kuliahnya yang digeser, ya. Makanya kemarin ketika saya sadar, oh iya ini tuh ada rapim saya Selasa jam 1, makanya kuliah ini nggak bisa dilakukan dan saya geser. Saya minta ke TWW yang ngatur roster, tolong dicarikan jadwal lah yang sehingga tidak bentrok dengan anak 18. Maka dicarilah jadwal yang tidak bentrok dengan MT3XX, ya, dan dapatlah, dan sesuai juga dengan jadwal saya, dapat hari ini. Nah, sebenarnya kalau kita mulai jam 10 itu masih bentrok dengan proslognya Pak Slameto, ya. Makanya harusnya kuliahnya jam 9, karena dari awal tuh dibilang jam 10, saya tuh ingetnya bikin schedule di dalam Teams itu jam 10, baru tadi nyadar harusnya jam 9, ya. Karena kemarin TWW konfirmasi lagi, Bu, ini kalau jam 10 tuh
tabrakan. Waktu itu saya udah bilang, Teh tolong dimajuin aja jadi jam 9. Jadi nggak tabrakan dengan proslog gitu loh ya. Dan kita juga paling cuma 2,5 jam lah, nggak akan sampai 3 jam juga. Dan biasanya waktu agak terlambat juga ya. Nah jadi kalau kemarin itu saya sudah tetapkan, oke, kalau gitu Rebo jam 9. Karena di awal saya ngeset jam 10, kemarin juga keingetnya jam 10. Sama asisten juga keinget baru pagi tadi bilang, Bu ini kuliah jam 9. Oh iya ya. Sorry ya, mohon maaf, nggak apa-apa. Tapi ini kan kita masih kuliah pendahuluan ya. Nah, kalau dari saya sendiri dan tim asisten, itu kalau dari kita tidak masalah Rabu jam 9. Oke, saya lempar dulu ke forum. Kalau Rabu jam 9, masalah nggak? Karena kemarin saya tahu juga dari Ngakan bahwa ketika dilempar ke angkatan 18, ya responnya juga nggak menanggapin juga ketika harus ganti jadwal. Sekarang ya, karena ini, Anda lihat di sini, saya merancang kuliah ini sudah saya tetapkan semua itu di hari Rabu. Semua di hari Rabu dan tidak ada hari libur. Biasanya tuh saya pasti udah ngeh duluan. Wah ini tanggal merah sehingga kita oper. Jadi saya fair aja. Dari awal Anda sudah tahu kuliah tanggal berapa, materinya apa, tugasnya seperti apa. Itu adalah hak Anda untuk mengetahui itu dan kewajiban saya untuk memberitahu dan sekarang Anda sudah dapat hak Anda. Kita sudah susun. Sekarang apakah Anda keberatan dengan jadwal Rabu jam 9? Oke, kita open discussion. Silakan. Ya, namanya siapa? Nama saya Mehmet, Bu, dari Material 18. Oke. Itu asli namanya Mehmet atau panggilan? Oh, panggilan, Bu. Namanya Kevin Matthew. Oh, Kevin. Oke. Mana? Iya, kalau misalnya Rabu jam 9 kan apa ya, dari MT18 sendiri banyak yang ngambil biomaterial gitu kan, Bu. Jadi kayak kelihatannya bakal apa ya, terus karena biomat ini keadaannya kayak banyak banget dari jurusan lain yang ngambil, jadi kayak agak susah digeser sih kalau buat kelas biomaterialnya. Nah, kalau ya? biomaterialnya jam 10 sampai jam 12, Bu. Oke. Nah, terus kalau misalnya apa ya, mau nanya dulu, Bu, punten, kalau rapim tuh selesainya jam berapa ya, Bu? Jam 5 sore. Oh, oke. Anda mau kuliah jam 6? Nggak mau, capek gue udah. Enggak. Saya capek, nggak ada. Pokoknya kita nggak ada istilah kuliah. Kalau mau malam jam 10 malam sekalian gitu. Atau jam 1 malam sekalian. Karena rapim itu kadang selesai jam 5 gitu. Capek banget, hari Selasa itu saya pasti capek. Dari jam 1 tuh bisa sampai jam 5. Padahal dan waktu itu ketika kita sedang merancang sesuatu dan ada yang kita kerjakan, maksudnya ada program, itu sampai setengah 6, jam 5 lah gitu. Dan itu saya udah letih, capek banget itu udah nggak bisa lagi. Ya, aku juga gampang capek juga orangnya gitu. Apalagi online, itu lebih capek dibandingkan real. Oke, Bu. Ya. Iya, mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan terlebih dahulu. Kalau nggak ada keberatan, berarti saya anggap setuju nih, jam 9. Kalau benten, Bu, saya Rehan, MT18. Kalau di Selasa pagi, kira-kira bagaimana, Bu? Selasa pagi itu saya ada rapat lagi juga. Jadi Selasa itu khusus memang untuk acara rapat-rapatan lah gitu. Karena saya sedang pegang suatu amanah juga. Oh, oke. Jadi Selasa pagi kosong semua. Kecuali kalau beneran ya harus saya geser gitu ya terpaksa gitu. Karena pasti kan saya capek banget tuh berarti kan running lagi. Kalau mau Selasa pagi alternatifnya itu jam berapa? Mungkin jam 8, Bu. Yakin, jam 8 udah bangun. Yakin, Bu. Ingat loh, aku punya tugas-tugas surprise itu ya. Jadi, apakah semuanya kosong Selasa? Jam 9 lah seenggaknya gitu loh. Kalau Kamis bagaimana, Bu? Kamis jam berapa? Daripada Selasa sih kayaknya mendingan masih Kamis ya menurut saya.
meeting sebenarnya saya, tapi bisa saya geser. Selama itu misalnya nggak seurgen Rapim ya, Rapim tuh urgent banget tuh nggak bisa digeser sama sekali ya, saya sih masih oke aja. Kamis jam berapa? Kamis jam 8 bagaimana, Bu? Oni ada kuliah nggak Kamis, On? Kamis nggak ada, Bu. Kosong. Silvi? Kosong, Bu. Sekitar jam 9 ya? Kosong semua nggak Kamis jam 9? Steven, kamu Kamis kosong nggak, Steve? Kosong, Bu, harusnya. Nggak ada rapat LO ya? Rapat LO itu saya hari Rabu. Oh, hari Rabu. Oke. Ya udah, kalau gitu Kamis jam 9. Ini udah setuju semua apa enggak? Maaf, Bu. Bu. Hah? Halo, Bu. Ya. Kan, Bu, silakan. kalau hari Kamis pagi itu ada anak yang asisten mata kuliah MS Inter dan wajib hadir di kelas. Ya, itu makanya kan. Kalau saya Kamis masih bisa. Kamis open nih ya untuk seluruh tim dosen dan asisten bisa. Kamis mau jam berapa? Jam 3 sore ada kelas nggak? Kan. Ada nggak yang kelas? Sore-sore banget lah. Ngapain sih sore-sore banget? Itu tadi yang asisten praktikum itu berapa lama, berapa pertemuan, dan dari jam berapa? Asisten kelas itu setiap minggu. Ya, Berapa orang? Dari jam 8 sampai 10. Ya udah jam 10 kalau gitu Kamis. Ada keramik. Jam 11-nya yang 18 ada bahan baku keramik. Ya makanya sekarang maunya di jadwal yang mana gitu loh. Saya masih kasih hari Kamis nih. Coba Kamis. Saya kasih slot di hari Kamis. Karena biasanya Kamis itu saya juga ada meeting. Saya punya grup meeting gitu loh. Tapi saya masih bisa geser ya. Saya masih bisa fleksibel geser. Sekarang saya kasih slot di hari Kamis. Jam berapa? Bu, perkenalkan saya Kresna, Bu. Untuk hari Kamis saya sudah ada kuliah, Bu, dari jam 10 hingga jam 17. Sendirian? Iya, jam 10-nya kebetulan saya ada asber, Bu. Kalau gitu ini kayaknya kita nggak pernah sepakat dong. Yang jelas saya Jumat pagi nggak bisa diganggu. Jumat itu nggak bisa diganggu full. Karena akan ada rapat GKM. Kemudian Selasa itu saya ada Rapim. Masih ada kesempatan itu sekitar Senin ya. Dan Kamis. Rabu masih ada lah, Rabu siang. Rabu jam 1 gimana? Rabu jam 1 kosong apa enggak? Jadi saya nggak harus ganti lagi nih jadwal yang di sini. Ada kelas, Bu. Ada crosslock, Bu. Ada crosslock, Bu. Crosslock itu jam berapa? Jam 12 sampai jam? 3. Jam 3, Bu. Lama banget. 3 jam. Masa sih 4 jam? 3 jam ya? Iya, Bu, 3 jam. Atau Rabunya kita majuin aja? Menarik. Kalau Rabu jam 7 bagaimana, Bu? Kan seharusnya jam 10 udah selesai, jadi nggak bermasalah di biomatnya juga. Setuju. Tapi saran aja. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Kosong semua nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Biar subuh nggak tidur lagi. Wah, nggak ada ceritanya tuh kayak. Berarti kalau misalnya Rabu jam 7 itu bakalan ujian dan segala macam, saya taruh beneran jam 7 loh. Gak apa-apa sih, Bu. Gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Apa? Soalnya Selasanya kosong, Bu. Atau gini deh, kalau Selasa saya lihat. Selasa jam 9 kosong. Kosong. Semua kosong nggak Selasa jam 9? Saya kosong, Bu. Yang lain?
Ada yang ambil Dari mata saya kuliah sifat pelakon permukaan. paling 10 sampai 13 tapi Selasa di rentang jam 8 sampai jam 12 kosong di mana? Jam 11 sampai jam 12 saya ada materi sih Bu, sisanya kosong. Selasa jam 8 sampai jam 10, setengah 11 ada yang kosong? Ada yang gini? Selasa jam 8 sampai sekitar setengah 11 sampai 11.30. Kosong nggak? Karena tadi kan ada yang mengusulkan Selasa, ya. Tadi ada yang mengusulkan tuh Selasa pagi. Ini saya bisa geser meeting saya, nggak apa-apa, saya geser. Dan berarti full ini ya, Selasa tuh aku udah rapim juga, nggak apa-apa deh. Selasa pagi jam 8 sampai 11.30. Enggak? Bu, ya. Sebetulnya hari Selasa pagi itu juga ada perlakuan permukaan. Nah, tapi dari ketua kelasnya waktu itu juga sebenarnya udah mengajukan pindah karena kayak udah mikir juga kepikiran pengen pindah polimer mungkin ya. Tapi belum ada kejelasan gitu Bu masalah pindahnya. Jadi gimana? Apakah selain itu bisa? Saya ya minta aja nanti permukaan kan baru ini kan baru dimasukin kan kuliah itu ya. Selasa pagi di jam 8 sampai 11.30. Oke nggak? Karena kalau saya lihat tadi kayaknya nggak mungkin ya. Jumat nggak mungkin. Jumat saya nggak mau diganggu karena itu ada kuliah dan yang lain-lain itu ada rapat full day, itu nggak bisa saya Jumat. Ya, kemungkinannya tadi Kamis kayaknya banyak yang bentrok. Oke, Selasa pagi, Selasa siang saya nggak bisa karena saya ada rapim. Selasa pagi jam 8 sampai 11.30, deal? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Hmm. Jadinya sampai jam 10.30 atau 11.30 ya Bu? Nah, 10.30, jam setengah aja. 10.30. Oh. Kecuali kalau mau mulai jam 9 ya 11.30. 2 jam setengah kita kuliah, 2 jam setengah cukup. Karena kan 50 kali 3 sebenarnya. 150. Jadi 2 jam setengah. Karena satu SKS itu pertemuannya itu 50 menit sebenarnya. Jadi sampai 10.30. Kalau mau jam 9 sampai 11.30. Pilih aja. Jam 8 Bu, jam 11 sampai jam 12 ada matel yang ambil matel semester ini. Kenapa? Jam? 11 sampai jam 12 Bu. Jam 11 sampai? Jam 12. Ya udah, berarti kalau gitu jam 8 sampai 10.30 Selasa. Iya, setuju Bu. Ya udah. Maaf Bu, Bungkus ya? ini yang dari chat ada yang jawab lagi Bu. Apa? Jadi yang chat nyebut kalau misalnya si Najib ini nggak bisa Bu untuk dari jam 7 sampai jam 12 di hari Selasa. Kenapa? 10 sampai jam? Dari jam 7 sampai jam 12 Bu yang di chat. Chat. Ada kelas service. Saya ada kelas dari jam 7 sampai jam 12 hari Selasa. Oh. Ini kenapa turun angkatan atau gimana? Kok yang ini bisa, dia nggak bisa? Najib bisa dengar suara saya nggak? Bu, punten. Hah? Kalau balik ke opsi pertama yang tadi Rabu jam 7, Bu, bagaimana kira-kira? Steven, kamu tuh rapat LO jam berapa, Steve? Jam 1. Oh, akhirnya digeser jam 1 yang buat rapat LO ya? Iya. Kalau Rabu saya bisa mulai jam 8. 8 sampai 10.30. Selasa juga jam 8 sampai 10.30. Najib ini angkatan 18 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kuliah apa tuh dari jam, kalau yang lainnya bisa, Najib nggak bisa ngambil kuliah apa tuh dari pagi yang jam
8-nya kena ya jam 7. Najib kuliah apa? Kelas jam 7 sampai jam 12 itu kuliah jam 7 itu ada kuliah apa Najib? Kimia padatan. Piye? Kimia padatan tuh dirubahnya jadi Selasa lagi. Kimia padatan tuh bukannya Jumat ya jadwal tahun lalu? Ada 1 jam itu Bu biasanya. Ada 1 jam biasanya. Kalau kan Kim4 ada 3 SKS itu. Cuma sendiri berarti. Selasa dan Jumat kimia padatan. Cuma sendirian ini Najib ngambil kimia padatan? Ada beberapa. Ya udah, gini deh. Saya pecah kuliahnya jadi 2-1 ya. Tapi yang satu nanti isinya itu adalah nanti Anda akan lebih banyak saya kasih tugas dan diskusi. Paling seperti itu. Ya, 2 adalah teori, satunya itu di 50 menit itu saya akan arrange untuk saya kasih problem sesuatu, tugas, dan situ nanti akan saya pecah menjadi diskusi untuk 1 jam. Oke, kalau kita pecah 2-1 ya. Kita pecah 2-1 berarti tadi yang hari Rabu tadi bisanya jam berapa? Sebelum jam 10, Bu. Oke, jam 8 sampai jam 10 ya. Berarti gini aja, nggak apa-apa. Rabu itu jam 8 sampai jam 10. Kemudian kita ambil 1 jam lagi itu adalah di Oni. Hari Jumat ada kuliah nggak, On? Ada pagi. Setelah Jumatan ada kuliah apa nggak? Setelah Jumatan nggak ada. Oke, nggak ada. Rabu jam 8 sampai jam 10. Saya taruh di Jumat. Jumat jam 13 ada kuliah apa nggak? 1 jam aja. Jam 1 sampai jam 2. Ada, Bu. Nggak ada? Kosong. Ya. Oke. Kami ada 3 orang, Bu, yang jam 1 sampai jam 2, Bu, dari Jumat. Kalau gitu jam 2 sampai jam 3. Beres kan? Kuliah apa tuh jam 1 sampai jam 2? Ibu, kalau untuk labtek 2 berarti masih jadwalnya takutnya nanti itu atau masih tentatif yang 1 jam itu nantinya? Labtek sih nggak tahu. Iya, maksudnya yang jadwal praktikum kan belum keluar. Takutnya mengalokasikan di waktu kosong yang Jumat itu nggak ada jadwal. Jadi yang 1 jam itu untuk saat ini kalau misalkan dibuat nggak apa-apa di Jumat aja dulu. Terus kalau misalkan ke depannya takutnya bentrok sama labtek 2 gimana? Oh, jangan dirubah-rubah dong. Ini jadwal dari awal udah harus fix ini. Karena kan saya kan harus nyiapin materi kan. Nggak bisa dirubah-rubah. Karena kan asistennya ada yang kuliah juga. Kita juga punya kegiatan. Coba, Pak Stipan, itu labtek Jumat bakalan ada? Kebalik, Bu, mikir ya. Labtek itu disesuaikan dengan jadwalnya mereka. Udah. Jadi, kalau gitu. jadwal Anda dulu kuliah, baru disesuaikan dengan jadwal labtek. Kalau misalkan labtek ternyata tidak ada Senin sampai Jumat, ya berarti kalian Sabtu labteknya. Gitu. Karena saya nggak mau ya, maksudnya Anda punya kegiatan ini ganti, ya nggak bisa kayak gitu. Kalau dari dulu biasanya, kalau misalkan ada kegiatan mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang didahulukan itu mata kuliah wajib. Ini karena Anda ngambil biomat dan banyak aja, karena kalau nggak saya nggak mau geser, karena sudah dari tim roster itu sudah bilang, Bu ini tidak akan bentrok sama MT3XX. Ya udah, saya bilang kalau nggak bentrok, harusnya sih, gue sih bisa aja cuek. Bentrok itu hanya dengan proslognya Pak Meto, dan itu saya bisa geser jam 9 sampai jam 12. Karena Pak Meto kan jam 12. Ini saya masih oke lah, ini saya ngalah ya. Tapi jangan ribet juga dong gitu loh. Oke ya, sepakat nih berarti. Rabu jam 8 sampai jam 10 itu saya akan kasih teori ya. Jumat jam 2 sampai jam 3 itu saya akan kasih, ini akan banyak diskusi dan tugas. Saya tidak akan masuk di kelas Jumat, saya masuknya di kelas Rabu aja. Jumat itu paling saya masuk hanya sebentar, sisanya saya akan mungkin meng-hire sekitar 6 sampai 8 asisten untuk memegang di kelas Jumat. Saya akan kasih topik yang akan dibicarakan, didiskusikan untuk yang di Jumat, dan itu nanti akan ada penilaian, sehingga nanti range penilaian nanti akan saya rubah. Sepakat nggak Rabu sama Jumat?
Sepakat ya? Nggak ada yang bentrok ya? Sepakat. Jadi, Ibu. Sepakat. Bentar. apalagi? Kayaknya sekarang jadwal yang ini dulu deh, soalnya masih banyak. Apa? Siang, Bu. Kenapa saya Ratu? Paling saya mau kasih saran ke teman-teman aja sih, Bu. Seperti yang udah dibilang tadi juga, lebih prioritasin ke yang wajib. Mungkin teman-teman ambil biomat boleh dipikirkan lagi sih, karena jadinya lagi tambah ribet gitu, nggak ada kesimpulan juga. Atau juga ada yang Jumat ataupun hari-hari setelahnya itu udah ada yang lain juga gitu, Bu. Jadi menurut saya sih saran ke teman-teman, perhatikan yang wajib dulu aja. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin gini aja, saya mau ambil tengah-tengah karena memang biomat banyak. Nggak apa-apa, kita sudah ngomong setengah jam lebih tentang masalah jadwal ya. Oke, saya tetapkan sekarang ya. Jadi sistem kuliah ini akan saya rubah ya, akan saya rubah. 2 jam Rabu itu saya akan kasih teori kepada Anda semua, kemudian di Jumat kita akan diskusi. Jadi saya akan rubah sistemnya sama seperti dulu ketika offline. Offline itu saya gabung itu semua dari hari Selasa jam 1 sampai jam 4. 2 jam itu adalah teori, sisanya itu ada diskusi kelompok dan ada tugas. Selalu ada tugas di dalam 1 jam terakhir ya. Di situ ada diskusi dan ada penilaian. Nah, di sini formatnya nggak apa-apa jadi offline karena menurut saya kalau ngakan aja kemarin nggak berhasil untuk menghimpun Anda membuat jadwal, ini never ending ya. Ini nggak akan ada penyelesaian. Saya akan selesaikan ya. Jadwal Rabu itu secara teori adalah jam 8 sampai jam 10, kemudian Jumat itu akan ada kayak semacam diskusi mandiri. Nanti saya akan buatkan tugasnya itu di Jumat jam 2 sampai jam 3. Oke, final ya. Udah. Karena tadi saya lihat di Rabu itu sudah tidak ada lagi pertentangan, jam 8 sampai 10 bisa, karena jam 10 sampai 12 Anda ada biomat, jam 12-nya itu juga ada prosvlog, dan Jumat tadi cuma ada jam 1 sampai jam 2, dan labtek menurut Pak Steven itu disesuaikan dengan mata kuliah wajib, dan ini adalah mata kuliah wajib. Ya. Kalau ditanya kenapa saya ganti, karena saya sendiri ngeganti dari Selasa itu karena saya diwajibkan sama dekannya harus datang. Saya nggak bisa ngegeser Rapim, nggak boleh. Bahkan semua dosen yang jadwalnya terkena sama Rapim semua digeser. Oke, sepakat. Saya akan ganti nanti silabus ini ya, Rabu jam 8 sampai jam 10, Jumat jam 2 sampai jam 3. Artinya apa? Artinya Rabu ini tetap yang sekarang, dan untuk Jumat nanti Jumat kita kuliah jam 2 sampai jam 3. Saya akan setting nanti di MS Team-nya ya. Deal. Dah. Dan saya akan masuk ke silabus. Ya. Nah, di sini berarti sudah benar silabus saya ini adalah setiap hari Rabu, dan kemudian kita akan masuk kuliah yang kedua itu tentang polietilen. Polietilen itu akan ada kita bahas. Mungkin Anda cuma tahunya polietilen cuma 1, tapi tidak. Polietilen itu minimal turunannya ada 7, dan saya akan mengajarkan semuanya kepada Anda, dan nanti akan dikaitkan dengan apa sih beda strukturnya sehingga sifatnya berbeda. Ya. Nah, di minggu kedua itu akan ada sosialisasi praktikum, karena Anda akan ada praktikum mandiri yang Anda lakukan di rumah. Jadi di sini asisten nanti akan ada sosialisasi praktikum, dan untuk hari ini nanti ini WA grupnya kayaknya sudah ada ya, Silvi sama Oni ya. Untuk yang Kipol, Matpol kayaknya ditambah aja nanti kalau Matpol ada atau dikurangin yang dari WA grup yang kemarin ya, Sil. Silvi atau Oni? Iya Bu, ada. Ya, nanti di anggotanya lihat lagi dengan di daftar ya, on ya. Jadi tolong disesuaikan lagi dan bikin grupnya, dan akan ada kuesioner yang ada isi hari ini. Asisten nanti akan meng-share-nya itu di grup ya, On ya? Iya Bu. Ya, nanti di-share ya, On ya. Jadi hari ini Anda harus mengisi kuesioner. Karena apa? Karena kami sedang mendata kondisi Anda saat ini, dan itu penting sekali ya untuk kita tahu. Kalau Anda nggak ngisi berarti ya udah, berarti Anda tidak mau dipertimbangkan menjadi bahan pemikiran kita ya. Jadi di sini nanti minggu pertama ini di hari ini akan disebar kuesioner. Kemudian di minggu kedua akan ada sosialisasi praktikum 1 dari asisten. Karena apa? Kalau Anda lihat ini kan nanti ada polietilen 2, ini ada tugas, kemudian juga ada polipropilena, kemudian poliamida, dan di sini ada kuis. Kuis cuma 1 selama Anda kuliah ya. Dan kuis ini nilainya saya satukan dengan tugas.
Ya, dan kemudian Anda lihat di minggu ke-6 ini ada spesial polimer yang mana ini akan ada praktikum tentang diapers atau pampers. Kalau Anda kenal, pampers itu merek sebenarnya, tapi diapers. Kenapa? Karena di dalam diapers itu ada suatu polimer yang sangat unik. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, adik Anda ada urin gitu ya. Nah, kenapa sih dia bisa nyerap? Yang nyerap itu bukan kapasnya, bukan plastiknya, tetapi ada suatu material yang kecil di dalamnya warnanya biru, itu namanya super absorban material. Nah, yang berperan untuk menyerap urin dan lain-lain, itu sebenarnya si polimer ini. Nah, inilah nanti yang akan Anda pergunakan untuk mengecek untuk masing-masing pampers, untuk masing-masing diapers, itu sebenarnya dia mampu mengabsorb berapa persen air. Ya, nah kalau Anda lihat di sini, ya tolong diperhatikan biar Anda jangan salah paham, bahwa untuk spesial polimer ini biasanya kalau kuliahnya itu adalah offline, maka dalam jam inilah Anda melakukan praktikum di lab. Tetapi untuk yang sekarang, ya bahwa di dalam jam ini Anda hanya memberikan laporan praktikum dan mungkin sedikit diskusi saja sama asisten. Praktikumnya kapan? Praktikumnya Anda lakukan di sini. Begitu selesai sosialisasi, Anda boleh terserah kapan aja. Yang penting laporan praktikum itu di sini. Nah, apakah nanti ada kuliah di sini? Jawabannya tidak. Ya, paling Anda ngumpulin, kemudian diskusi sekitar 15 menit aja sama asisten, kemudian kita tidak ada kuliah, tapi Anda tetap absen. Karena apa? Kuliahnya sudah Anda lakukan mandiri. Di mana? Ya di jadwal yang ini ketika Anda melakukan praktikum yang ini. Paham nggak? Paham? Ada yang mau bertanya? Paham ya? Oke. Ya, jadi di sini nanti tidak akan ada kuliah, tapi Anda hanya memberikan laporan dan kemudian ada diskusi sekitar sampai 20 sampai 30 menit sama asisten, karena Anda melakukannya terserah Anda. Kapan ngelakuin yang terserah Anda. Setelah sosialisasi di sini, Anda mengerjakannya misalnya hari ini 1 jam atau 30 menit di praktikum, atau Anda punya waktu kapanpun terserah, tapi yang penting laporan itu ada di sini. Ya. Nah, ketika ini kita tidak melakukan praktikum lagi, tetapi sudah laporan saja, dan di sini kita hanya diskusi sekitar sampai 30 menit. Oke, dan kemudian UTS. Karena apa? Setelah laporan ini masuk, saya berharap seminggu ini Anda belajar gitu loh. Karena kalau misalnya baru mulai praktikum Anda di sini, Anda nggak akan belajar buat UTS. Anda harus belajar buat UTS. Makanya kita kasih slot waktu seminggu lah kalau lu benar-benar SKS. Ya udah, kalau benar-benar SKS itu ya seminggu itu kita berharap Anda belajar. Makanya praktikum itu terserah dari sejak sosialisasi sampai ke sini, Anda simpan dulu datanya. Atau misalnya, Bu, boleh nggak laporan praktikum itu sebelum tanggal ini? Boleh. Ini adalah limit terakhir, kayak perjanjian kita ya. Sebelum waktunya itu boleh Anda ngumpulin. Tetapi setelah di sini Anda nggak ngumpulin tuh dapatnya 0. Ya. Clear ya? Sampai sini, sampai UTS Anda clear? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, sip. Ya. Nah, setelah UTS kita akan belajar termoset. Jadi sebelum UTS itu adalah termoplas semua, karena termoplas ini yang 80% digunakan plastik di dunia. Makanya saya ambil itu adalah setengah semester untuk mempelajarinya. Dan setelah UTS itu kita belajar 2. Satu adalah termoset, tadi kan termoplas ya, dan kedua itu ada polimer alam. Nah, di sini demo eksperimen tetap ada. Jadi asisten Anda itu tetap akan membuat video demi Anda gitu loh ya. Karena kalau biasanya kan di kelas kan kita benar-benar langsung. Nah, di sini kita akan buatkan video yang menunjukkan tentang demonstrasi eksperimen, dan ini nanti bisa saya taruh di channel YouTube, bisa juga nanti saya taruh di MS Team. Ya, nanti akan kita kasih tahu tautannya di mana, dan kita sih berharap memang sebelum kuliah Anda sudah menonton video itu gitu loh ya. Itu, dan kemudian kita akan belajar tentang tadi epoksi ya, termoset itu tentang fenolik dan polyester. Nah, di sini kalau Anda lihat, di sini akan ada praktikum yang kedua dan individu. Makanya saya bilang praktikum itu 15% dan itu ada 3 praktikum. Jadi praktikum pertama tadi super absorban, praktikum kedua itu tentang polyester. Di sini Anda akan membuat suatu produk. Kalau dulu ketika kita offline, di sini tuh sebenarnya kerjanya itu adalah grup. Sekarang kan nggak mungkin. Dan dulu kita pakai silikon rubber.
Tetapi karena silicon rubber itu harganya mahal, saya nggak mau memberati Anda, makanya nanti tolong diisi, nanti di form Google-nya itu nanti kuesioner tolong diisi gitu, karena kita sedang mendata Anda punya nggak gitu ya. Nah, maka di sini nanti yang kita gunakan tuh polyester, karena polyester harganya nggak mahal, jauh-jauh lebih murah dibandingkan sama silicon rubber ya. Nah, di sini sistemnya sama. Di praktikum ini ya kita nggak ada kuliah, karena kuliahnya Anda lakukan mandiri dengan melakukan praktikum tadi. Kapan? Sebelumnya. Ya, jadi antara UTS itu nanti di pertemuan yang ini ya, yang di sini di resin epoksi, maka di sini asisten nanti akan memberitahu tentang sosialisasi praktikum. Anda punya sekitar 2 minggu dan menurut asisten itu mungkin dilakukan untuk melakukan praktikum ini, dan di sini nanti adalah jadwal penyerahan laporan. Dan nggak ada kuliahnya kayak tadi 15 menit, 20 menit, kemudian kita hanya diskusi, karena kita nganggap jam kuliahnya itu sudah Anda kerjakan secara mandiri. Makanya kalau sampai ada yang tidak melaporkan hasil praktikum, saya anggap Anda nggak hadir kuliah. Karena jadwal kuliah Anda, waktu kuliah Anda tidak Anda kerjakan. Anda nggak ngerjain praktikum, artinya Anda nggak ikut kuliah. Itu. Ya. Jadi praktikum harus Anda kerjakan, karena itu ekuivalennya adalah sama dengan kuliah. Oke, dan kemudian baru masuk di sini nanti Pak Steven yang megang ya. Jadi ada polimer hayat itu ada tentang polisakarida, ini juga ada demo eksperimen ini penuh ya. Dan kemudian juga ada tentang pengantar karet alam, saya kasih sedikit. Biasanya praktikumnya itu salah satunya itu adalah koagulasi karet, tapi nggak mungkin dilakukan karena Anda pasti nggak punya lateks, dan itu kita pertimbangkan. Kalau dulu biasanya kita kasih lateksnya, kita kasih per orang ya. Nah di sini itu yang dirancang sama Pak Steven itu adalah pembuatan bioplastik ya, dan ini bisa dilakukan di rumah karena Anda nggak mungkin nggak punya tepung tapioka, tuh nggak mungkin ya, dan harganya juga sekilonya 8.000 gitu loh ya, dan Anda pakai paling cuma 2 sendok nggak sampai. Terus Anda nanti bisa pakai gula pasir, dan menurut saya itu ada gitu, ada di rumah, pasti nggak mungkin nggak ada di rumah. Jadi di sini kita sengaja merancang praktikum ini tiga-tiganya kita usahakan Anda pasti bisa melakukan di rumah, dan ya lo harus mau ngerjain ya. Karena kalau misalnya Anda nggak membuat laporan praktikum, saya anggap Anda tidak kuliah. Saya anggap Anda tidak kuliah. Ya, berarti itu mengurangi jatah Anda kuliah yang tadi 70%. Ingat ada angka 70% Anda persyaratan untuk mengikuti UAS. Nah, kira-kira yang akan kita pelajari di dalam di dalam semester ini adalah silabusnya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, sip. Kalau nggak ada, saya akan perkenalkan asisten, sementara baru 3, tapi sebenarnya nanti karena di hari Jumat itu kita butuh banyak, saya akan meng-hire sekitar 6-7 asisten untuk menghandle kelas ini. Ya. Yang pertama masih tetap ada Oni Aulia, ya, sekarang sedang menyelesaikan S2-nya. Kemudian juga ada Sylvia, Anda sudah tahu juga ketika Kipol, dan yang terbaru ini ada Novan. Novan ini sekarang sudah selesai kemarin S1-nya, sekarang sedang S2 dan mendapatkan beasiswa Ganesha Talent Assistant, jadi dia punya kewajiban untuk membantu kelas saya, dan asisten wajib itu nanti akan ada 3, tetapi nanti asisten tambahan akan saya beritahu kemudian. Kira-kira seperti itu. Ya, karena kan Anda kan jam 12 kan ada kuliah lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mengacung ya, Muhammad Farhan. Mana? Nggak ada kok di layar saya nggak kelihatan ya? Raise your hand, partisipan nggak ada. Farhan, silakan. Suaranya kecil sekali. Coba perangkatnya dideketin biar suaranya lebih gede. Halo? Iya. Nah, tadi kan di bobot penilaian itu tidak ada kuis ya Bu ya, tapi di silabusnya ada kuis. Ya benar. Apakah tetap ada kuis Bu? Tetap ada kuis. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kuis itu saya masukkan nilainya ke tugas. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Anda menyimak dari tadi, kuisnya masukin kemana? Kuisnya saya masukin ke 15% tugas. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, good. Ya, nggak ada. Nah,
Kemudian tadi saya sudah sampaikan, ini sudah absen semua nggak? Sudah absen online semua? Sudah ya harusnya. Oke, sudah good. Saya sudah sampaikan tadi bahwa akan ada apa namanya? Akan ada surprise lah buat Anda gitu loh ya. Jadi kok tugas gede banget sih sama dengan praktikum ya. Kok sama dengan praktikum? Bobotnya itu 15%. Sementara praktikum itu kan beneran real ya. Kalau kita bagi-bagi itu berarti kan satu praktikum itu sekitar 5%. 5% itu gede. Menurut saya gede ya. Ada 3 praktikum 15. Tugas itu kalau Anda lihat tadi tugas cuma 1, kuis cuma 2 ya. 2 apa 1? 2 ya tadi, kuis 1, kuis 2, 3. Sisanya kemana? Nah, sisanya tuh yang kayak gini sekarang ya. Di dalam setiap pertemuan saya akan memberi surprise kepada Anda, akan selalu saya selipkan tugas-tugas yang mana harus Anda kumpulkan saat itu juga, seperti saat ini. Oke? Tolong Anda catat ini tugasnya ya. Nah, ini dia. Ya. Hari ini saya minta untuk membuat esai mengenai penerapan material polimer dalam menghadapi wabah COVID-19 dan dikumpulkan maksimal jam 5. Kok dari sih? Ke folder tugas di MS Teams ya. Jadi jam 5 ini darinya nggak ada ya. Ini aku nggak edit. Ke folder tugas di MS Teams tugas 1 sudah saya bikin ini ke foldernya. Terakhir jam 17. Oke. Nah, saya akan banyak surprise seperti ini. Dalam setiap kuliah, mungkin ada, mungkin enggak, tapi saya akan sisipkan yang seperti ini. Poinnya di mana, Bu? Poinnya adalah di tugas. Yang mana? Yang ini yang saya bilang surprise tadi. Tidak saya cantumkan di dalam silabus, tetapi akan saya adakan. Tapi kan gue udah bilang ada surprise loh. Nah, surprise-nya kayak gini. Bisa di tengah kuliah saya kasih. Bisa di awal kuliah. Ya. Jadi akan ada yang seperti ini. Dan ini Anda boleh ngambil dari internet, sok aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan jadi kan Anda saya paksa untuk membaca sebenarnya. Ya, supaya wawasannya nambah. Bu, maaf Bu, mau tanya. Ya. Untuk deadline ini hari ini Bu ya? Iya, hari ini. Dikumpulkan masih 17. Ini sih Bu, pertimbangannya itu dari 18 sendiri ada jadwal kuliah sampai jam 17.00 Bu. Jadi kayaknya apa bisa deadline-nya itu diundur Bu ya? Tapi tetap hari ini, tapi bisa diundur gitu nggak? Asisten masih sampai jam berapa asisten? Kalau ntar dulu saya tanya 18 kuliahnya sampai kuliah apa aja sih hari ini penuh banget ya? Nanti ada biomat, kan proslog sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5 apa? Jam 3 sampai jam 5 ada Elkim Bu, elektrokimia dan korosi. Mata kuliah wajib semua ya. Oke, asisten silakan. Untuk deadline-nya hari ini Bu. Ya. Kalau jam 18 Bu, kemarin kan kalau berdasarkan diskusi kayaknya kemungkinan bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam kan? Ya, kemungkinan bisa diselesaikan dalam 1 jam. Ini tugas nggak susah sih sebenarnya. Iya. Saya sih terserah asisten aja. Asisten maunya jam berapa nanti setting di dalam MS Teams-nya. Atau jam 7 lah kali ya, kalau kita lihat ya kan mereka butuh waktu buat istirahat lah ya, sebentar ya. Iya, mungkin jam 19.00. Jam 19.00 ya? Iya. Oke. Berarti ini udah clear ya, ini esai mengenai penerapan material polimer dalam menghadapi COVID, dan Anda submitnya di jam 19 ke folder tugas di MS Teams. Iya, di folder tugas 1. Folder tugas 1 itu sudah ada, nanti tinggal dimasukin. Hari ini yang hadir berapa sih, Lu? Ini yang terakhir sampai sekarang tuh 62. Jadi kalau misal diperhatikan dari yang tadi, Bu, kayak ada yang keluar masuk gitu sih. Oh, oke. Ini ada yang bertanya, Brian, nanya, izin bertanya format tugasnya bagaimana, tanya asisten. Oke ya. Ini selesai. Oke. Masih ada pertanyaan? Karena kan ada kuliah ya, jam 12 kan ada kuliahnya Pak Salmeto ya. Recording started. Loh, kok sebentar. Masih ada pertanyaan? Nggak ada, clear semua ya. Jadi hari ini kita Anda sudah tahu
jadwal kuliah yang fix kita ganti, nanti saya minta Teh Wiwi untuk mengganti kembali jadwal. Kemudian Anda sudah tahu peraturannya, Anda sudah dapat tugas, dan Anda sudah tahu asisten Anda siapa, dan selama 1 semester nanti seperti apa, dan penilaian itu juga seperti apa. Saya sih berharap Anda nilainya bagus sih, saya sih berharapnya begitu. Tapi kalau misalnya enggak, setidaknya saya melihat effort Anda untuk kuliah ini. Ya, karena memang kalau Anda ingin paham segala sesuatu tuh, kita tuh belajar nggak bisa ngasal gitu loh. Maksudnya Anda berharap apa gitu loh. Maksudnya kalau udahlah yang penting gue hadir absen, ya udah cuma dapat segitu, Anda nggak dapat apa-apa. Semua itu kan tergantung sama Anda mahasiswa, maha gitu loh ya. Jadi kalau mau dapat lebih, belajar lebih. Kalau segitu aja ya udah segitu, tapi nanti jangan protes kalau nilainya juga segitu gitu ya. Dan seperti tadi saya sampaikan, kita hanya ketemu, mungkin setiap tahun saya ketemu sama mahasiswa, tetapi masalahnya kan mahasiswanya beda-beda, dan mungkin hanya saat ini saya mengajarkan Anda gitu. Jadi kalau ada kesempatan, ada banyak hal yang ingin Anda pelajari, ya silakan, kesempatannya sekarang mumpung gratis. Kalau Anda sudah tamat, lu bayar. Ya, no freelance ya gitu. Oke, sampai di sini dulu. Coba asisten ada yang mau disampaikan nggak? Dari saya tidak ada sih, Bu. Oke. Kalau dari Oni atau Novan? Novan udah masuk ini? Ya, okay. Novan sudah gabung, Bu. Oke, Novan udah masuk. Novan atau Oni ada yang mau disampaikan? Mungkin nanti isi kuesionernya aja. Oh ya, oke. Kuesioner nanti akan diberikan. Ini ada nggak di grup ini yang belum masuk WA grup atau line grupnya yang kemarin Kipol? Kalau belum, kasih tahu asistennya biar dimasukin. Ya, itu. Dan kemudian tolong diisi kuesioner hari ini karena kita akan mendata sesuatu. Rovan ada yang mau disampaikan? Udah Bu. Barusan baru selesai kuliah jadi nyusul masuk sini. Iya. Baru selesai kuliah. Oke, mungkin segitu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan lagi. Pertanyaan saya terakhir itu adalah siapa yang menjadi ketua kelasnya untuk kelas matpol yang sekarang. Jadi kalau ada apa-apa, asisten mungkin tinggal kontak ketua kelasnya atau gimana untuk tugas dan segala macam. Atau misalnya nih, oke, kita untuk kuliah ini nggak pakai platformnya Teams, kita pakai Zoom misal gitu ya. Jadi untuk disosialisasikan, atau nggak perlu ketua kelas Sil karena ada grup. Masih butuh nggak Silvi, Oni, Novan, ketua kelas untuk 18 matpol? Terserah dari merekanya aja sih, Bu. Oke, 18. Mau ada nggak? Mau ada ketua kelas? Kalau diam berarti nggak ada. Kalau dia berarti tandanya setuju, nggak ada. Ya udah nggak ada. Berarti ketua kelasnya nggak ada. Kalau ada apa-apa nanti kayaknya langsung di post aja di ya Silvi. Ini kalau 18 tuh ketua angkatannya siapa ya? Dari Ono, Bu. Saya, Bu. Siapa? Teguh, Bu. Oh, Teguh. Oke. Oh, Teguh ketua angkatannya ya. Oke, good. Oke, mungkin seperti itu kuliah perdana kita. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba himpun semangat ya untuk memulai kuliah gitu. Kalau kuliah pertama Anda udah nggak punya semangat, ya gimana yang next-nya? Sementara Anda hanya butuh waktu 14 minggu untuk menuliskan indeks Anda di dalam ijazah. Ya, yang mana 14 minggu itu nanti di ijazah Anda untuk sisa umur Anda, seumur hidup. Jadi nilai itu akan tertera seumur hidup. Sampai nanti apakah nanti S2, S3, atau misalnya Anda bekerja, sampai Anda punya anak dan cucu, ya nilainya segitu dan nggak bisa diganti lagi. Jadi maksud saya 14 minggu itu nggak lama ya. Kita aja udah hampir 5 bulan nih lockdown ya. Maksudnya nggak ke kampus segala macam tuh nggak kerasa. Jadi 14 minggu itu kecil sebenarnya. Dan saya rasa sih effort yang Anda tanamkan nanti sebanding lah dengan yang Anda rasakan. Karena ya memang ya orang melihat kemampuan Anda kan memang dari apa ya, dari transkrip kadang-kadang, walaupun sebenarnya kalau saya melihat memang dari skill yang langsung aja gitu ya. Mungkin seperti itu, dan kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir di kuliah pagi ini. Dan ingat jadwal kita berubah menjadi Rabu jam 8 sampai jam 10, kemudian Jumat jam 2 sampai jam 3. Kalau tidak ada pertanyaan, jaga kesehatan. Kemudian juga kalau ada apa-apa terkait sama kuliah Anda, silakan kontak asisten, ada 3 orang.
Dan sampai ketemu insya Allah di hari Jumat ini jam 2 sampai jam 3. Selamat pagi ya Mas ini, belum jam 12. Oke, selamat pagi semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih 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 Bu.